Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun cara pertemuan kita itu beda dengan yang dulu-dulunya. Dalam artian sekarang kebanyakan kita itu bertemu dengan virtual. Selanjutnya tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tentunya Nabi yang telah menjadi suri teladan bagi kita semua. Oke, langsung saja untuk menghabiskan waktu. Pertama, sebelum kita lanjut, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsalilas. Terus maju
Oke, itulah tadi lagu Indonesia Raya dan Marsalilas. Oke, selanjutnya saya lanjut. Adapun untuk CV dari narasumber kita pada malam ini, nama Syarif Hidayatullah, alamat Pilar Residence nomor 4 Jalan Ongkoe Maros, kantor Airnav Indonesia cabang Makassar Air Traffic Service Center. Terus mengenai riwayat pendidikan dari kakak kita, pertama itu SDN 24 Macanang. Terus teman-teman bisa lihat di share screen dari host. Jadi lanjut, tadi adapun tadi riwayat pendidikannya yaitu SDN 24 Macanang. Terus MTS-nya itu di MTS Otampone, MA Pondok Pesantren Lilas Ujung Bone. Terus D2 Komunikasi Penerbangan angkatan pertama pada tahun 2010 sampai dengan menjadi ATKB Makassar. Terus D3-nya itu Komunikasi Penerbangan. Terus kawasan bandar udara dan ISIO refreshing course, ISIO checker, Cisco, AP radar, ATS message handling system, human factor, BIMTEK, OJT instructor, ITLAG, OJT instructor, dan yang terakhir itu safety management system. Oke, itu pun jadi itu adalah riwayat pendidikan dari narasumber kita pada malam hari ini. Oke, selanjutnya untuk menghabiskan waktu, langsung saja saya berikan kepada kakak kita, Kak Syarif Hidayatullah, untuk memberikan materinya. Dengan hormat, dipersilakan. Oke, silakan Kak untuk memberikan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Selamat malam rekan-rekan alumni semua. Baik, pada kesempatan kali ini
Mungkin kita akan membahas sedikit tentang sekolah penerbangan ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Syarif Hidayatullah. Mungkin ada di beberapa di antara rekan-rekan sekalian yang sudah hadir sempat bertemu dengan saya di pondok pesantren. Saya menyapa dulu saudara Fazlur Rahman Syarif. Kanda. Di mana, Dek? Di ini alhamdulillah Kak masih studi. Di Qatar. Ya, alhamdulillah Kak. Berkat Kak Sarif. Kapan balik? Nanti insya Allah mungkin April Kak, akhir-akhir April setelah ujian semester 2 insya Allah. Insya Allah, semoga lancar ya. Baik, terima kasih Kak. Iya. Saya lulus dari pondok pesantren tahun 2008. Setelah tahun 2008, saya sempat mendaftar kuliah di Universitas Hasanuddin, jurusan hukum. Jadi dulu sempat kuliah di hukum sebentar, sekitar 1 semester, sembari ikut tes seleksi di dulu namanya Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Makassar. Sekarang berubah nama menjadi Politeknik Penerbangan Makassar. Kebetulan 2010 saya mengambil jurusan Diploma 2 Komunikasi Penerbangan. Setelah itu 2015 lanjut Diploma 3 dengan jurusan yang sama, Komunikasi Penerbangan. Mungkin sebelum saya lanjut, saya akan memutarkan satu video dari kampus agar mungkin ada teman-teman bisa ada gambaran sedikit tentang kampus Politeknik Penerbangan Makassar. Mungkin saya minta izin sama host untuk share screen ya. Apa videonya sudah terputar? Terputar ya? Tapi belum Kak. Belum Pi, kan dah. Masih Belum. folder tak kelihatan. Oh, stand by dulu.
Sudah kelihatan videonya? Sudah Kak, sudah. Oke, selanjutnya. Iya Kak, sudah kelihatan Kak. Izin, apakah memang tidak ada suaranya atau ada? Iya, tidak ada suaranya Kak. Mungkin ada. Melaksanakan penelitian, menyebarkan hasilnya, serta melaksanakan Tidak kedengaran suaranya ya? kegiatan kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi untuk mendukung peningkatan Kedengaran, Kak. pendidikan. 4 program studi, teknologi navigasi udara, manajemen lalu lintas udara, teknologi pemeliharaan pesawat udara, dan teknologi bandar udara telah terakreditasi oleh Badan Akreditas Nasional Perguruan Tinggi. Teknologi navigasi udara mempelajari bagaimana memelihara, mengoperasikan, menganalisa gangguan dan kerusakan, serta memperbaiki peralatan telekomunikasi dan navigasi udara seperti radar, Doppler VHF Omnidirectional Range, Non-Directional Beacon, dan instrumen landing system. Adapun teknologi bandar udara mempelajari kelistrikan bandara yang mencakup penerbangan bandara serta sistem kelistrikan di sisi udara, atau biasa disebut dengan airfield lighting. Teknologi pemeliharaan pesawat udara atau TPPU memberikan pengetahuan mengenai bagian-bagian mesin pemeliharaan, menganalisis masalah atau gangguan pada mesin, dan melakukan perbaikan mesin pesawat. Program studi manajemen lalu lintas udara bertugas dan bertanggung jawab dalam memantau pergerakan pesawat di darat dan di udara. Sejalan dengan misi Poltekbang Makassar, yakni menyelenggarakan pendidikan untuk meningkatkan SDM penerbangan dan menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional dan akuntabel, kampus menyediakan fasilitas pendidikan serta sarana dan prasarana yang sangat memadai. Seperti gedung kelas yang berjumlah 38 ruangan dan terdiri dari ruang kelas belajar dan ruang praktek. Poltekbang juga dilengkapi dengan gedung workshop, yakni engine shop, welding shop, dan lain-lain. Sarana penting lainnya, lab ATC, teletype, electrical, dan masih banyak lagi. Poltekbang Makassar memiliki hanggar, simulator ATC operasional, dan APP radar. Selain itu, terdapat pula perpustakaan yang nyaman untuk mendukung para taruna dan taruni dalam menambah wawasan dunia penerbangan. Sarana lainnya adalah lapangan olahraga, poliklinik dan mini teater,
lapangan upacara, asrama, Poltekbang Makassar juga membuka layanan yang dapat digunakan bagi masyarakat umum. Poliklinik yang dapat melayani rapid test, swab, hitan, pemeriksaan kesehatan umum dan gigi. Poltekbang Makassar juga mewadahi kreativitas taruna dan taruni dengan beragam ekstrakurikuler, voli, sepak takraw, drum band, pers, band, marawis, dan paskibraka. Sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan Poltekbang Makassar menjalin kerjasama dengan pemerintahan, TNI AU, TNI AL, Polri, sejumlah perusahaan penerbangan dalam negeri maupun luar negeri, Angkasa Pura, Universitas, dan Dirgantara Indonesia. Sebagai sekolah vokasi di bawah Kementerian Perhubungan, Politeknik Penerbangan Makassar Assalamualaikum. Tes. Tes 1. Iya Kak, didengar juga. Oh, minta maaf tadi ada gangguan. Iya Kak. Tadi videonya sempat terputar atau bagaimana? Tidak ada suara? Halo, tes. Iya Kak. Bagaimana Dek? Tadi videonya tidak sempat terputar kah? Sempat juga. Oh, tapi Tadi Kak kayak lag gitu Kak. Kayak mungkin lancar begitu Kak. mungkin jaringan ya. Iya Kak. Oke, baik, saya lanjut saja. Kalau berdasarkan video yang tadi untuk beberapa jurusan yang ada di kampus Politeknik Penerbangan itu, yang pertama mungkin ada teknik navigasi udara. Untuk teknik navigasi udara itu bertugas untuk memperbaiki alat-alat peralatan navigasi udara, radio, dan lain-lain. Kemudian ada juga teknik listrik bandara, itu untuk kelistrikan bandara. Ada juga teknik pesawat udara untuk teknik pesawat yang biasanya on board di pesawat. Kemudian ada juga lalu lintas udara. Mungkin saya bisa sapa dulu yang sempat hadir alumni dari Poltekbang juga, Saudara Wahyu Junaid, mungkin bisa. Lanjut, Meh. Jadi untuk beberapa jurusan lain, contohnya itu Saudara Wahyu Junaid itu juga merupakan alumni dari ujung yang lanjut di ATKP Makassar dulu, jurusan lalu lintas udara. Sedangkan jurusan yang saya ambil kemarin itu adalah komunikasi penerbangan. Lama pendidikan sendiri itu berbeda-beda, tergantung jurusan yang diambil. Ada yang diploma 2, untuk saat sekarang ini itu
rata-rata semuanya di jurusannya rata-rata diploma 3, sudah tidak lagi diploma 2. Jadi diploma 3 lalu lintas udara, tekniknya juga ada navigasi, kelistrikan, dan lain-lain. Kemudian teknik pesawat udara juga ada. Untuk sekolahnya sendiri itu ada 4 ya. Ada di Politeknik Penerbangan Indonesia, Curug, Jakarta. Kemudian di Surabaya juga ada Politeknik Penerbangan Surabaya. Di Medan juga ada Politeknik Penerbangan Medan. Kemudian di Jayapura ada Balai Diklat Penyelenggara Penerbangan itu di BP3 Jayapura. Nah, itu beberapa sekolah yang membuka pelatihan untuk para pekerja yang bersiap bekerja di bidang penerbangan. Ada juga beberapa diklat-diklat singkat yang diadakan, contohnya mungkin Aviation Security. Beberapa juga ikut diklat di kampus. Mungkin saya bisa coba untuk share screen lagi ya. Eka. Hostnya mungkin bisa ini dulu untuk bisa share screen.
Oke, demikian tadi videonya yang kali ini lancar ya? Siap, lancar Kak. Iya, Kak. Jadi itu apa namanya, salah satu video profil company tempat saya bekerja. Jadi nanti beberapa lulusan dari sekolah penerbangan, khususnya Politeknik Penerbangan itu beberapa masuk di instansi yang dinamakan Airnav Indonesia, yang melayani pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia. Beberapa juga nanti lulusannya akan masuk di Kementerian Perhubungan selaku ASN atau PNS. Sebagian juga nanti lulusan dari sekolah penerbangan itu masuk di beberapa perusahaan swasta penerbangan, contoh mungkin beberapa airline untuk rekan-rekan yang teknisi pesawat udara, beberapa juga teknisi listrik dan lain-lain masuk di Angkasa Pura dan beberapa airline lainnya. Sedangkan untuk khusus pelayanan navigasi penerbangan itu semua direkrut oleh Airnav, karena saat ini semua pelayanan navigasi udara untuk yang di tower itu, di tower pelayanan navigasi take off landing pesawat dan juga en route-nya itu dilayani oleh Airnav Indonesia. Mungkin demikian sekilas ya tentang apa namanya sekolah penerbangan, beberapa jurusan yang ada di sekolah penerbangan, kemudian beberapa alumni yang lulus dari sekolah penerbangan masuk di beberapa instansi untuk melayani penerbangan di Indonesia. Demikian mungkin saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak. Jadi itulah tadi materi yang dibawakan oleh Kakak mengenai tentang penerbangan, dan saya rasa Kak materinya masih mau dilanjut atau sudah cukup Kak? Sudah cukup deh. Mungkin kalau ada diskusi atau yang lainnya boleh silakan. Oke, karena materi yang Kakak bawakan itu sudah selesai.
Jadi mungkin selanjutnya saya buka sesi tanya jawab ya. Jadi untuk teman-teman pertamanya yang ada di dalam Zoom virtual ini, mungkin ada yang ingin bertanya dengan Kak Syarif mengenai tentang dunia penerbangan. Atau mungkin Saudara Wahyu Junaid bisa berbagi pengalaman juga sedikit. Kebetulan Wahyu Junaid juga. Oke Kak, ini sudah ada pertanyaan Kak dari DMIG Kak. Ya, boleh silakan. Jadi saya bacakan Kak. Jadi ada juga yang bertanya begini Kak. Jadi katanya apakah yang masuk di dunia aviasi itu bisa beralih menjadi pilot atau pramugari Kak? Beralih, kalau beralih sih sepertinya bisa. Beberapa lulusan dari Politeknik Penerbangan itu ada yang ikut mendaftar untuk menjadi pilot. Senior kami ada 1-2 orang yang ikut mendaftar beasiswa Batavia Air pada waktu itu. Kemudian beberapa juga bisa mendaftar untuk mengikuti sekolah pendidikan pilot, instruktur pilot. Tapi kalau pramugari sendiri itu adalah ada jurusan tersendiri. Jadi ketika ingin jadi pramugari, mungkin pada saat ingin mendaftar ikut mengikuti pendidikan khusus untuk pramugari dan pramugara. Jadi kalau untuk berpindah, kalau dari sekolah penerbangan sendiri bisa saja untuk mendaftar pilot, akan tetapi akan mengikuti pendidikan tersendiri. Biasa kalau ada yang short course itu sekitar beberapa bulan untuk mendapatkan lisensi pilot, tergantung jenis lisensi yang akan diambil. Karena lisensi pilot sendiri ada berbagai jenis ya. Ada yang pesawat kecil, baling-baling, ada juga yang pesawat Airbus atau Boeing yang pesawat-pesawat besar. Mungkin demikian. Oke, terima kasih banyak Kak. Selanjutnya Kak, ini masih ada pertanyaan Kak dari teman-teman melalui via DM. Jadi katanya begini Kak, ada yang bertanya, apakah kakak ini tidak merasa jenuh? Kan kakak ini kan pernah berasrama di pesantren, terus berasrama lagi di penerbangan. Nah, terus bagaimana caranya Kak untuk mengatasi rasa jenuh? Begitu. Sebenarnya kalau untuk rasa jenuh itu pasti ada ya. Tergantung bagaimana cara menghadapinya. Kalau saya sendiri sih pengalaman semasa di pesantren, kita cari kesibukan yang kira-kira bisa menghilangkan rasa jenuh atau apa saja kegiatan yang bisa diambil. Contoh mungkin olahraga mungkin volley, basket dan lain-lain atau ekstrakurikuler yang lain. Begitupun waktu masa di kampus ya, soalnya kan ya selama pendidikan juga di asrama kan juga sama, kurang lebih kegiatannya kurang lebih sama lah seperti di pesantren. Kegiatan belajar mengajar dari pagi sampai sore, mungkin sorenya ada ekstra, malam juga beberapa kadang ada kegiatan bahasa, keagamaan dan lain-lain. Jadi kuncinya sih mencari kesibukan yang bisa mengisi waktu sehingga kebosanan itu tidak terasa. Oh, iya Kak. Izin Pak Moderator. Oh iya, silakan Kak Faslur. Baik, pertama kami ucapkan terima kasih kami dari selaku pengurus organisasi IKA Kak Syarif sudah meluangkan waktu dan kami sangat-sangat berterima kasih. Mohon izin kami sampaikan Kak Syarif, jadi kegiatan kita ini adalah di-share juga melalui akun YouTube. Jadi teman-teman ini akan bentuknya berupa digitalisasi, jadi insya Allah akan juga bisa ditonton oleh adik-adik kita, baik yang belum bisa sempat hadir kali ini, ataupun nanti yang kemudian ingin mengulang kembali, silahkan adik-adik putar kembali di ini insya Allah
kami sudah mengakomodir itu. Terus kemudian terima kasih sekali lagi Kak Syarif sudah meluangkan waktu. Terus kemudian boleh izin share Kak Syarif terkait pertama experience-nya. Misalkan kami dari pesantren Al-Ikhlas yang sedang menduduki kelas 1 SMA, kebiasaan-kebiasaan apa yang kemudian akhirnya bisa membentuk untuk mencapai tujuan, misalkan kita ingin sekolah di penerbangan. Dan misalkan apakah ada jalur khusus, misalnya Kak Syarif, kami misalnya sudah lulus S1, tiba-tiba kami ingin beralih profesi untuk menekuni di bidang itu, apakah ada jalur khususnya atau tidak? Terus kemudian yang terakhir Kak Syarif mungkin izin share, apakah ada contoh ataukah jalur khusus terkait prestasi Kak Syarif, misalkan pesantren Al-Ikhlas adalah mereka yang kemudian ketua organisasi, baik itu organisasi OSAI, pramuka, dan lain sebagainya, punya privilege tersendiri untuk masuk di penerbangan, ataukah misalkan privilege tersendiri bagi mereka yang berprestasi dalam hal ini hafal Quran. Oke. Itu. Terima kasih sekali lagi moderator dan Kak Syarif. Ya, oke, baik, saya langsung tanggapi ya pertanyaannya. Yang pertama mungkin terkait pengalaman sama-sama di pesantren. Persiapan sendiri itu saya sebenarnya juga tidak menyangka bahwa saya akan masuk di kampus penerbangan. Jadi mengalir seperti biasanya saja. Hanya saja mungkin yang paling berpengaruh adalah bahasa. Karena terus terang selama pembelajaran di kampus Sekolah Penerbangan atau Politeknik Penerbangan Makassar itu semua buku-buku yang kita pakai itu pengantarnya adalah bahasa Inggris. Jadi yang paling utama adalah bahasa, kalau menurut saya ya, yang harus dipersiapkan. Kalau saya rasa dari Al-Ikhlas kan sudah dipersiapkan baik bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, kemudian yang lain mungkin hafal Quran. Saya rasa yang paling utama adalah bahasa, kemampuan berkomunikasi. Karena saya lumayan terbantu pada saat masuk di kampus, berbeda dengan beberapa rekan-rekan yang lain yang harus menyesuaikan diri lebih, karena mungkin kemampuan bahasanya tidak berbeda ya, agak sama, tidak sama. Kemudian kalau untuk privilege sendiri saat ini belum ada, yang jelasnya kalau misalkan rekan-rekan baik yang sudah S1 ataupun yang baru tamat kelas 3 aliyah itu bisa mendaftar. Boleh mendaftar, karena batas maksimal umur saat mendaftar itu adalah kalau tidak salah sekitar 24 tahun. Jadi rekan-rekan yang menyelesaikan strata S1 pun masih bisa mendaftar di beberapa jurusan yang ada. Seperti itu. Mungkin kedepannya jika kedua belah pihak, mungkin dari Pondok Pesantren Al-Ikhlas atau pihak Politeknik Penerbangan ada kerjasama khusus, mungkin nanti terkait privilege dan jalur-jalurnya akan bisa dikomunikasikan, seperti itu. Oke, lanjut. Ini juga Kak ada pertanyaan dari siapa tadi? Kak Nurul, Kak. Jadi pertanyaannya itu apa saja persiapan untuk bisa masuk sekolah penerbangan dan biaya yang dibutuhkan untuk menempuh sekolah penerbangan? Oke, kalau persiapan ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya, persiapan yang paling utama adalah kemampuan berbahasa. Karena di kampus terkait materi-materi dan beberapa buku panduan belajar di kampus penerbangan adalah bahasa Inggris ya. Kemudian untuk biaya sendiri, untuk saat sekarang ini saya untuk rinciannya saya belum tidak terlalu paham ya, karena yang jelas saat sekarang ini tuh kampus Politeknik Penerbangan ada program yang namanya Polbid atau pola pembibitan. Jadi untuk pola pembibitan ini dipersiapkan alumninya akan langsung direkrut menjadi ASN atau PNS. Kalau istilahnya dulunya itu adalah ikatan dinas. Jadi ada beberapa kelas yang dibuka di beberapa jurusan tertentu itu sudah mengakomodir atau akan langsung ditempatkan di mungkin di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kemudian selain itu juga ada beberapa kelas reguler yang dibuka. Untuk rincian biayanya sendiri saya kurang paham ya.
karena yang mengatur biasanya setiap tahun berbeda dari pihak penyelenggara pendidikan, seperti itu. Oke Kak, ini ada dari Saudara Mubarak Fadilya yang mau bertanya. Oke, silakan Saudara Mubarak. Silakan. Izin Kak, Ya. kan di Poltekban tidak ada jurusan penerbang sayap tetap. Terus kalau misalnya saya ambil jurusan TPPU di Poltekban, terus setelah lulus, saya mau lanjut untuk pilot, itu lanjutnya di Banyuwangi atau di mana Kak? Oh iya, kalau untuk pilot itu setahu saya di ini ya, di Curug ya, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ya. Yang setahu saya, hanya saja mungkin yang di Banyuwangi itu beberapa tahun kemarin itu beberapa rekan-rekan yang dari Jakarta karena mungkin kepadatan taruna pilotnya maka dibagi kelasnya. Di Banyuwangi juga sempat dibuka kelas untuk instruktur pilot. Kebetulan saya juga sempat ikut seleksi, hanya saja mungkin belum rezeki, jadi belum sempat mengikuti pendidikan di Banyuwangi. Seperti itu. Terus Kak, untuk tahun ini apakah Poltekban Makassar buka pendaftaran khusus untuk jurusan TPPU? Karena tahun kemarin Kak tidak ada. Tahun ini belum tahu ya. Nanti akan saya coba cari informasi lagi. Biasanya itu kan menjelang pertengahan tahun dibuka kelas baru ya. Untuk tahun ini saya belum tahu kelas apa yang akan dibuka. Kalau boleh tahu, Saudara Mubarak sekarang di mana kuliahnya? Sekarang Kak di Polimarin Kak, tapi lulusan SMK Penerbangan Hasanuddin. Oh iya. Boleh nanti kalau misalkan ada update terkait jurusannya nanti akan saya bagi di ini ya, ikatan alumni, supaya nanti mungkin teman-teman yang berminat atau ingin masuk di kampus boleh ya mendaftar lagi. Oke, saya rasa mungkin sudah jelas jawaban untuk pertanyaan dari Saudara Mubarak Fadilya. Oke Kak, ini selanjutnya masih ada pertanyaan Kak dari Ketua DM. Jadi pertanyaannya itu Kak, apakah lulusan kampus selain ATKP itu Kak bisa berkarir di Airnav Kak? Oh, maksudnya lulusan selain kampus penerbangan? Iya Kak. Oh, sangat terbuka peluangnya ya untuk berkarir baik di Airnav atau di beberapa instansi swasta di dunia penerbangan. Karena banyak sekali teman-teman lulusan sarjana teknik umum dari kampus UGM, kampus-kampus yang lainnya. Kemudian di Airnav juga kan di beberapa instansi seperti Angkasa Pura, Airnav juga menerima lulusan seperti sarjana ekonomi dan lain-lain. Karena kan bukan hanya mengenai mengurus tentang penerbangan, tapi terkait administrasi juga tetap dibutuhkan di hampir semua instansi. Jadi mungkin kelebihannya kalau lulus dari kampus penerbangan ada pendidikan atau keahlian khusus berdasarkan jurusan yang dipelajari. Nah, sedangkan untuk yang umum mungkin seperti rekan-rekan yang lulusan dari ekonomi, manajemen dan lain-lain itu bersaingnya lebih ketat ya, karena bersaing dengan hampir semua jurusan yang bisa mendaftar. Perbedaannya kalau punya jurusannya khusus, peluang diterimanya mungkin bisa lebih besar seperti itu. Oke, selanjutnya Kak, ini masih ada pertanyaan nggak ya. Dari teman-teman. Katanya ini ingin menanyakan apa pengalaman Kakak waktu di pondok Kak. Jadi pertanyaannya itu apa pengalaman Kak yang tidak terlupakan selama di pondok? Pengalaman yang tidak terlupakan ya ada beberapa sih. Mungkin saya alami juga barengan sama Saudara Faslur nih. Yang pertama itu adalah ada lomba tentang HIV/AIDS ya, Makassar. Dulu ada lomba
kalau tidak salah itu lomba pidato, cerdas cermat, terus ada beberapa lagi tuh di Makassar. Kemudian yang selanjutnya adalah mengikuti perkemahan pramuka santri nasional di Cibubur. Kebetulan mungkin pramuka Al-Ikhlas itu dibentuknya ya pada saat saya kelas 2 aliyah, kalau tidak salah ya, kelas 2 aliyah itu baru dibentuk pramuka Al-Ikhlas. Kemudian persiapan beberapa bulan untuk mengikuti perkemahan pramuka santri nasional. Kalau tidak salah ada 10 orang rekan-rekan yang ikut dari Al-Ikhlas Ujung waktu itu, digabung dengan beberapa pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan. Mewakili kontingen Sulawesi Selatan tahun berapa ya? Lupa saya. 2006 apa? 2000. Iya. Lupa. Kelas 2 aliyah kalau tidak salah. Ya itu sih yang agak berkesan, yaitu karena ibaratnya mewakili nama pesantren, pondok keluar dari wilayah Bone ke Makassar maupun perkemahan pramukanya itu ke Jakarta. Ya, terima kasih Kak. Terus ini Kak, masih ada satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir dari teman-teman. Jadi pertanyaannya itu, dalam pengalaman Kakak, apa nilai lebih yang dimiliki alumni pesantren dalam bersekolah dan berkarir di dunia penerbangan Kak? Nilai lebih dari Kakak yang Kakak miliki selama berkarir di dunia penerbangan. Sebenarnya kalau untuk nilai lebihnya itu bukan hanya di dunia penerbangan ya, dimanapun saya rasa alumni pesantren pasti ada nilai lebih. Yang pertama mungkin dari sisi etika dan akhlaknya itu bisa lebih dijaga. Karena ibaratnya kan kita sudah pernah ikut belajar di pondok, kita sudah tahu beberapa nilai-nilai agama yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Kemudian ya kalau untuk Al-Ikhlas Ujung saya akui sendiri adalah yang paling menonjol dari sisi bahasanya. Itu yang paling nilai tambah yang saya rasa menjadi modal ya bagi rekan-rekan adik-adik. Saya rasa bukan hanya di dunia penerbangan, di sisi kehidupan manapun, karir manapun, bahasa adalah modal utama. Yang kedua mungkin etika dan moral dari alumni pesantren jelas berbeda dengan rekan-rekan yang lain. Tanpa mendiskreditkan teman-teman yang lain, tapi jelas nilai utamanya ada ya. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Oke, teman-teman bagaimana? Apakah mungkin masih ada yang ingin bertanya? Yang ingin ditanyakan tentang dunia penerbangan? Kalau untuk pertanyaan saya terbuka ya, open, kapan saja boleh menghubungi saya mungkin, baik itu di WA atau sosial media yang lain. Insya Allah saya siap bantu selama ini. Oh, iya, Kak. Oke, saya rasa tadi itu sudah menjadi pertanyaan terakhir Kak dari teman-teman. Jadi terima kasih atas ilmu yang Kakak berikan kepada kami malam hari ini. Dan mungkin sebelum mengakhiri talk show ini, mungkin ada pesan-pesan dari Kakak untuk kami ini junior-juniornya untuk menghadapi ya tentunya ya kehidupan di luar Kak, terutamanya di dunia pekerjaan Kak, begitu. Mungkin pesan-pesannya yang pertama adalah dimanapun kalian mau berkarir, selalu ingat semua pesan-pesan ustaz dan ustazah yang ada di pesantren, terutama mungkin dari sisi ibadahnya, karena dimanapun kalian berkarir, ibadah harus yang utama. Jadi kita itu hidup menjalani kehidupan untuk beribadah. Mungkin
ketika kita berkarir di bidang tertentu, ya anggaplah kita menjalani karir kehidupan itu untuk menunggu waktu beribadah. Kemudian selanjutnya tingkatkan kemampuan, skill. Jadi kalian harus memiliki skill yang berbeda atau lebih daripada yang lain. Manfaatkan segala fasilitas yang ada di pondok, baik dari sisi bahasanya, kemudian mungkin sekarang sudah ada kelas tahfiz dan lain-lain, ekstrakurikuler, itu menjadi nilai tambah modal untuk kalian berkarir di baik di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja. Pesan saya itu saja, selalu ingat amanah-amanah pesan-pesan dari guru-guru kita yang ada di pondok. Mungkin Kak, mungkin ada apa ya, sedikit pesan yang dari mungkin contohnya mungkin dari yang guru Profesor Nasaruddin Umar, mungkin ada pesan dari pembina kita waktu di pondok yang kakak yang membuat kakak itu termotivasi begitu. Mungkin ada kata apa motivasi yang kakak ingat dari pesan-pesan guru selama mondok begitu. Apa ya? Mungkin ada satu yang bisa dibagi. Jadi ketika kalian membantu seseorang, usahakan jangan mengharap balasan dari bantuanmu, tapi berpesanlah kepada orang tersebut agar membalas kebaikanmu dengan membantu beberapa orang yang lain yang membutuhkan bantuan. Seperti itu. Jadi dengan begitu mungkin ketika kalian berbuat baik kepada seseorang, ketika mereka mau membalas, cukup berpesan kepada mereka agar membantu orang lain yang membutuhkan pertolongan. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak. Oh, sebentar, sebentar deh. Mungkin ini ada yang baru bergabung dari pihak kampus. Oh iya. Mungkin dari teman yang admin Politeknik Penerbangan Makassar, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman yang hadir? Oke, silakan. Mungkin ada yang disampaikan dari kakak Politeknik Penerbangan Makassar. Sorry, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi di jalan ini masalahnya. Oh, oke Kak. Bergabung. Siap. Oke, mungkin pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu. Saya Aksa di staf Poltek Bank Makassar sebagai humas. Nah ini adalah Syarif ini adalah salah satu taruna dulu di Poltek Bank Makassar. Saya kurang menyimak ini tadi dari awal sampai saya pas masuk sudah mau apa namanya menutup kegiatan ya, closing statement tadi dari Syarif. Jadi ya apa yang mau saya sampaikan ini bingung saya. Oh iya Kak, nanti ada titipan tadi dari rekan-rekan, mungkin kedepannya bisa ada kerjasama mungkin dari Ikatan Alumni dengan Politeknik, mungkin bagi teman-teman yang apa namanya telah menyelesaikan pendidikan di pondok, mungkin bisa difasilitasi pendaftaran dan lain sebagainya. Oh gitu, oke baik. Kalau misalnya pendaftaran sih nanti akan kami informasikan lebih lanjut, mungkin melalui Syarif saja terkait apa ya, gimana nanti kita memfasilitasi ke sana di pondok yang siapa saja yang mau melakukan pendaftaran pencatar. Nah kita akan sampaikan ke tim dari si pencatar apakah bisa sampai ke ini. Sorry, di mana lokasinya? Di Bone Kak. Oh, oke, di Bone ya. Oke, biar sekalian kita jalan-jalan ke Bone, lihat para santri dan menawarkan apakah berminat di Poltek Bank Makassar untuk menjadi taruna seperti Syarif sekarang ini. Oke, terima kasih Kak. Oke. Oke, itulah tadi juga beberapa pesan-pesan ya dari kakak Politeknik Penerbangan Makassar. Oke, selanjutnya apa ya? Karena kan kakak ini juga baru bergabung ya. Jadi apa ya?
Mungkin ada teman-teman yang ingin langsung bertanya sama teman atau apa ya dari kakak Politeknik Penerbangan Makassar ini. Karena kan tadi walaupun ya mungkin tadi sesi tanya jawab ya sudah ditutup ya. Tapi kan kakak ini dari kebetulan nih sudah ada yang langsung dari Politeknik Negeri Penerbangan Makassar. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya langsung sama kakak. Sebelum kita menutup kegiatan talkshow kita pada malam hari ini. Oh, yang paling update tadi Kak, ada bertanya terkait jurusan TPPU. Apakah ada rencana dibuka tahun ini? Kalau rencana dibuka itu tergantung dari BPSDM-nya mungkin ya, dari pusat. Karena kita selalu meminta kuota, bahkan seluruh prodi berharap kita buka dari MLLU, TPPU, atau apa namanya, TLB dan TNU itu berharap kita buka di tahun ini. Tapi keputusan ada di BPSDM karena dari kementerian juga harus melihat nanti anak-anak ini yang akan masuk jadi taruna akan disebarkan di mana nantinya kalau misalnya kita buka semua jurusannya begitu. Jadi saya harap kalau tapi sepertinya akan ada kalau prodi TPPU akan dibuka, tapi yang untuk prodi yang lain dari saya belum tahu juga. Nanti kita tunggu saja pengumuman. Nanti itu pengumumannya sekitar bulan 3 atau bulan 4 baru ada informasi terkait program studi apa yang akan dibuka. Nah, kalau misalnya mau informasi lebih lengkapnya silakan follow Instagramnya Politeknik Penerbangan Makassar. Di situ akan kami informasikan semua terkait pendaftaran si pencatat tahun 2022. Nah, mulai dari kemarin kita juga sudah memposting video profil kami, terus program studi yang ada di Poltekbang Makassar. Nah, nanti juga akan kita share persyaratan pendaftarannya seperti apa. Nah, tunggu saja, pantau saja terus Instagram Politeknik Penerbangan Makassar. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas waktunya untuk malam hari ini. Jadi sekali lagi mungkin teman-teman yang ingin mengetahui banyak info dari Politeknik Makassar, Penerbangan Makassar, mungkin teman-teman bisa memfollow IG dari Politeknik Negeri Makassar. Oke, itulah tadi kegiatan talkshow kita pada malam hari ini, yang tentunya narasumbernya dari kakak kita sendiri, dan tentunya kami adik-adik berterima kasih banyak, Kak, atas ilmu yang kakak berikan pada malam hari ini. Oke, kalau begitu sebelum saya menutup kegiatan talkshow pada malam hari ini, jadi begini, Kak, saya juga ini mungkin agak keluar dari pembicaraan talkshow ya, Kak. Jadi kebetulan kami ini dari teman-teman khususnya IKA Wilayah Makassar ya, Kak. Jadi mungkin sekalian di adik-adik untuk menghadiri kegiatan musyawarah wilayah IKA Makassar, Kak, yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 18-19, Kak. Oh, ya. Di Tumbai Makassar, Kak. Di mana? Ya. Di mana tempatnya? Di Tanjung Bayang, Kak, di Makassar. Oh, iya. Jadi mungkin saya harap kakak senior untuk bisa hadir di kegiatan kita ini di musyawarah wilayah IKA Makassar, Kak. Ya, Kak. Jadi kebetulan juga saya, Kak, yang sebagai ketua panitia pada kegiatan ini, Kak. Jadi saya mengajak tidak ada halangan. Ya, Kak. Untuk lebih rame lagi tuh, Kak. Ya, apalagi khususnya kakak-kakak yang ada di Sulawesi Selatan, Kak. Jadi mungkin cukup sekian kegiatan kita pada malam hari ini. Mari kita menutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, cukup sekian dari saya. Saya sebagai moderator memohon maaf jika ada kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walau ma fi qila tariqil ilas wala illa sawai sabil.